saya kira berimplikasi pada bagaimana penyelenggaraan pendidikan terutama di Indonesia ini, dan saya kira juga di dunia, sehingga persoalan-persoalan yang terkait dengan bagaimana mendeliver sebuah proses belajar mengajar itu menjadi semakin menantang kita untuk lebih kreatif di dalam menyampaikan materi-materi perkuliahan, pembelajaran yang ingin kita sampaikan. Dan saya kira Ibu Bapak narasumber yang saya hormati, tema yang diangkat ini tentu saja sangat update dan relevan, karena dengan daring ini mau tidak mau kita sedikit kehilangan ya bagaimana sense of humanity kita gitu, dibandingkan dengan ketika kita menyelenggarakan interaksi pembelajaran dengan luring ya, karena ada sesuatu yang hilang pasti, di mana kita tidak bisa saling membaca bahasa tubuh kita ketika mahasiswa itu menyampaikan sesuatu, ekspresinya itu menjadi kita kehilangan. Apalagi kecenderungan mahasiswa sekarang juga banyak yang off cam ketika perkuliahan, pembelajaran, karena banyak alasannya ya. Yang sering adalah mereka berargumen tentang jaringan yang terganggu begitu. Nah, kami tidak bisa menuntut benar enggak kan gitu ya. Tetapi ketika mereka menyampaikan itu lalu kita tidak bisa apa-apa. Nah, kadang-kadang kita ngakali juga, mungkin di akhir menjelang selesai itu kita bisa panggil mereka satu-satu, kemudian tolong sebentar di on cam kan gitu. Nah, ini banyak juga mahasiswa yang lalu kedandapan ketika itu. Ada yang belum pakai jilbab lah, yang mana ini para mahasiswa pasti pada ketawa ini, karena seperti itu yang terjadi. Artinya evaluasi dari sisi attitude, dari sisi sikap itu memang kita menjadi kehilangan ketika pembelajaran secara daring. Nah, tapi bagaimanapun ini sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi. Maka tema yang sekarang ini saya juga menjadi sangat tertarik bagaimana sisi dari atau humanistic learning itu kemudian menjadi perhatian yang harus kita diskusikan ya ketika kita mendeliver dengan program daring, dan apalagi pada era yang 5.0 ini. Saya kira diskusi kita semua nanti akan menjadi sangat menarik, dan para pakar nanti akan bisa memberikan sebuah rekomendasi, saya kira ya, bagaimana seharusnya kita mendeliver sebuah proses belajar mengajar yang tetap menarik, tetap menghasilkan satu capaian yang seperti yang kita harapkan. Maka guyonnya itu sebenarnya yang sudah sangat terbiasa sekarang ini sebenarnya ya UT, Universitas Terbuka itu, yang sudah sangat terlatih dari awal dengan pembelajaran jarak jauhnya itu sebenarnya. Ya, nah yang kita ini yang biasa luring ini menjadi cukup kedandapan ya, meskipun kita sudah hampir 2 tahun ya, 2 tahun nanti di bulan Maret secara declare di Indonesia itu COVID memang terjadi. Nah, 2 tahun ini saya kira menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua untuk menyampaikan ide-ide yang kita tidak tahu sampai kapan itu terjadi. Di psikologi juga ada satu tren penyelenggaraan tentang bagaimana terapi-terapi yang diselenggarakan secara secara daring itu, yang semula kan kalau klien itu bahasa tubuhnya saja kan kita observasi gitu ya, bagaimana ketika mereka mengekspresikan tentang kesedihan, apakah benar ekspresinya itu sedih misalnya ya, karena ada orang-orang tertentu yang dia menceritakan tentang kesedihan gitu ya, tetapi kita lihat ekspresinya itu tidak menggambarkan kesedihan gitu. Nah, ini dengan
daring ini dengan semua serba itu serba internet itu menjadi kita juga kehilangan itu. Maka terapi-terapi kemudian mungkin juga dihukum ya, ada peradilan secara daring, itu juga tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa berkreasi untuk mendeliver tentang hal-hal itu. Nah ini teman-teman, ibu bapak, para pakar dari biologi saya kira nanti akan bisa memberikan satu, tadi saya bilang rekomendasi bagaimana ketika kita tetap memberikan layanan, memberikan sebagai fasilitator kepada mahasiswa itu tetap bisa mempertahankan bagaimana sisi dari humanistiknya gitu yang kita berikan kepada para mahasiswa dan mencapai hasil yang memang seperti kita inginkan. Oke, saya kira itu Ibu Bapak, para narasumber, Pak Moderator, Pak Kadir, dan para mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Mudah-mudahan ini weekend dan sudah siang ya, mudah-mudahan tidak begitu mempengaruhi mood kita untuk tetap berdiskusi dan mendengarkan para pakar untuk saling sharing. Demikian yang saya sampaikan. Salam dari Pak Direktur, dan kami mengucapkan selamat berdiskusi para narasumber, Ibu Bapak, dan para mahasiswa sekalian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wadir 1 atas perkenannya.